Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Pasti mungkin kita pernah mengalami ya, lagi ke supermarket nih, pasar swalayan, lalu kita ambil barang-barang yang mau kita beli, terus mau bayar ke kasir. Sampai di kasir ternyata ngantrinya panjang, ya kan? Males ya kalau udah kayak gitu nunggu antrian, apalagi kalau di depan itu belanjaannya sekeranjang, setroli penuh, atau bahkan ada yang 2 troli sekalian, terus antrinya panjang. Nah biasanya ada kebijakan dari pihak pasar swalayan itu, jika antrian di kasir panjang kami buka kasir baru. Seharusnya. Tapi dalam prakteknya biasa kalau saya sendiri pengalaman gitu ya, kalau lagi ngantri di kasir panjang, ada 5 kasir yang buka cuma 2, 3 lagi tutup. Harusnya kan dibuka lagi, ternyata enggak, akhirnya sampai pegel ngantri itu. Nah tapi memang sebenarnya kan seperti itu ya, biar pekerjaan jadi lebih efisien. Jadi ada orang yang ngantri panjang untuk bayar, ya harusnya dibuka lagi, ditambah lagi kasirnya supaya lebih cepat, lebih efisien. Nah begitu juga kalau mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari yang pernah hidup di desa, di daerah persawahan gitu kan. Nah, setiap kali musim panen itu pasti sawah sudah menguning, akan banyak orang yang bekerja di situ. Nah biasanya musim panen itu pemilik lahan akan mempekerjakan buruh tani. Jadi buruh tani ini orang-orang yang memang dibayar untuk menanam atau memanen. Jadi memang sehari-harinya mereka bukan petani, tapi mereka kemudian pada masa-masa tertentu, masa menanam atau masa memanen, mereka dibayar, dipanggil, ayo semuanya bantu untuk memanen. Karena banyak yang harus dipanen, banyak hasil sawah itu, tapi pekerjanya kurang, makanya harus ditambah gitu kan. Jadi hasil panen ada banyak, tetapi petaninya sedikit, karena itu yang punya ladang itu mempekerjakan buruh tani untuk hasil panen itu. Nah, kalau mendengar gini senada ya dengan kata-kata Yesus dalam pasal 9 ayat 37-38 dari bacaan Injil kita tadi. Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ya, jadi memang kalau yang banyak yang harus dikerjakan tetapi yang bekerja sedikit, maka harusnya yang dilakukan adalah ditambah orangnya biar lebih efisien pekerjaannya. Nah perkataan Yesus ini seringkali digunakan untuk modal pekabaran Injil. Sering kita dengar orang-orang yang bilang, mengutip ayat ini dengan berkata bahwa ada banyak orang di dunia ini yang belum percaya kepada Yesus, itulah ladang yang sudah menguning dan harus dituai. Nah ini pekabaran Injil yang lebih mementingkan kuantitas, supaya lebih banyak orang masuk Kristen, itu intinya. Tetapi kalau kita telusuri, Yesus bukan memaksudkan itu. Yang Yesus maksudkan bukan supaya orang semua masuk Kristen, tetapi pada waktu itu Yesus sedang dalam pelayanannya, dia berkeliling ke kota, ke desa, ke berbagai tempat. Dia melihat ternyata ada banyak orang yang kesusahan, orang yang menderita, orang miskin, orang lapar, tetapi gak ada yang peduli. Mereka terlantar sama seperti domba tanpa gembala. Ada banyak orang yang miskin, orang yang sakit, lemah tapi tidak diperhatikan. Kayak domba tanpa gembala. Bayangkan kalau domba, sekelompok domba itu gak ada gembala yang menjaga mereka. Mereka tuh rentan, mereka terancam bahaya. Karena sewaktu-waktu ada binatang buas gitu yang menerkam mereka, gak ada yang melawan binatang buas, gak ada yang melindungi mereka. Mereka terpencar ke sana sini, gak ada yang mengajak balik lagi. Ada yang hilang kemana, gak ada yang mencari. Jadi sangat rentan mereka ini karena seperti domba tanpa gembala. Nah, apalagi mereka saat itu berada di bawah penjajahan kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi yang menuntut pajak yang tinggi membuat orang-orang miskin semakin miskin dan semakin susah.
Mereka dalam penindasan, mereka dalam penjajahan, tetapi di lain pihak ada orang-orang kaya yang bertambah kaya. Ada para pemimpin agama, para imam, pemimpin Yahudi yang seharusnya memperhatikan umat ini, seharusnya mereka menjadi gembala bagi domba-domba ini. Mereka lebih sibuk untuk mencari keamanan, kenyamanan sendiri. Bahkan mereka cari muka sama pemerintah Romawi supaya hidup mereka aman, nyaman, tentram. Nah, gembala-gembala ini justru meninggalkan domba-dombanya, kocar-kacir ke sana sini. Maka kemudian pada saat inilah Yesus melihat bahwa umat Israel itu terlantar seperti kawanan domba yang ditinggalkan oleh gembala. Dan Yesus juga melihat bahwa inilah ladang yang siap untuk dituai. Maksudnya ketika Yesus melihat orang-orang yang penuh dengan penderitaan, mereka terlantar, gak ada yang peduli dengan mereka, mereka ini adalah kesempatan agar kerajaan Allah diberitakan. Maksudnya kerajaan Allah diberitakan itu bukan hanya soal wah kerajaan Allah sudah dekat, atau kalau bahasanya Matius adalah kerajaan surga. Injil Matius ini agak beda sendiri, ketiga Injil lain pakai kerajaan Allah, tapi Injil Matius karena dia tujuannya adalah kepada orang-orang Yahudi totok yang mereka takut untuk menyebutkan Tuhan atau Allah, maka diganti kerajaan surga. Tapi intinya sama. Nah, Yesus mau memberitakan bahwa kerajaan surga dekat, ada empati yang mendalam, ada bela rasa yang Yesus alami ketika berjumpa dengan orang-orang yang sakit, orang-orang yang miskin, orang-orang yang kesusahan ini. Yesus mau memberitakan bahwa kamu pun mengalami kasih Allah. Kamu pun mengalami keadilan Allah. Yesus berkata, Yesus melihat inilah ladang yang siap digarap. Inilah kesempatan untuk menyatakan kerajaan Allah itu. Namun Yesus tidak bisa bekerja sendiri. Ia butuh bantuan orang lain. Ya, ingat kan tadi ladangnya luas, tuaiannya banyak, tetapi kalau hanya Yesus yang bekerja sendiri maka pekerjaannya tidak efisien. Maka dia memanggil murid-muridnya. Ada 12 orang murid dari berbagai latar belakang, mereka bekerja di ladang untuk melayani banyak orang. Ya, di ladang pelayanan itu Yesus memanggil mereka. 12 orang ini yang kemudian disebut para rasul. Mereka ini bukan siapa-siapa, bukan tokoh masyarakat, bukan tokoh agama. Mereka dari kalangan menengah, ya kalau nggak mau dibilang bawah, karena nelayan pada waktu itu bukan orang yang miskin-miskin amat. Nelayan itu mereka cukup berpunya, makanya bisa dibilang kalangan menengah. Tapi mereka bukan tokoh. Mereka bukan tokoh masyarakat, mereka bukan tokoh agama, mereka nggak punya pengaruh apa-apa di masyarakat. Tapi Yesus memanggil mereka. Bahkan kalau mau dibilang orang-orang ini punya kelemahan yang cukup membuat mereka akan dilihat nih orang-orang pantas nggak sih? Gitu. Petrus misalnya, namanya mereka kan disebutkan ya satu-satu, Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Thomas, Matius, Filipus, Bartolomeus tadi disebutkan. Nah, Petrus misalnya, Petrus ini sumbunya pendek. Cepat sekali marah, cepat sekali emosi, cepat naik darah. Dia orangnya responsif, orang yang ngomong dulu, bertindak dulu, mikirnya belakangan. Tetapi setelah dia mikir belakangan, dia menyesal. Nah, dia orang sumbunya pendek tapi juga pengecut. Ketika dia diperhadapkan pada orang-orang yang menyiksa Yesus dan menuduh atau mengatakan kamu pasti pengikut Yesus kan, dia menyangkal Yesus. Itu kelemahannya Petrus. Yohanes dan Yakobus ini bersaudara yang berantem, emosiannya sama. Makanya mereka disebut sebagai Boanerges, anak-anak guru, anak-anak gemuruh. Mungkin kalau berantem mereka berdua itu udah kayak guntur ya, duar gitu, menggelegar. Karena itulah mereka yang penuh berapi-api, yang penuh dengan emosi, yang siap menghajar siapa saja. Lalu ada Andreas, saudaranya Petrus, yang dia jarang diceritakan karena memang dia selalu berada di belakang bayang-bayangnya Petrus. Ada Yudas, kita tahu dia seorang yang korup. Thomas, seorang yang skeptis, yang disebut peragu juga karena dia memang butuh bukti dulu.
Dia butuh melihat dulu baru percaya. Ada Matius, seorang pemungut cukai. Pemungut cukai identik dengan pemeras. Lalu ada Simon, orang Zelot. Seperti kaum Zelot lainnya, kaum Zelot adalah kaum fanatik Yahudi. Mereka menentang kekaisaran Romawi dengan jalan kekerasan. Jadi kemungkinan juga bahwa Simon ini mengikuti Yesus alasannya adalah alasan politis. Dan ada banyak lagi murid-murid dengan kelemahan mereka, dengan kekurangan mereka, yang bukan siapa-siapa, bukan tokoh masyarakat, tapi Yesus memanggil mereka. Yesus memberikan tanggung jawab itu kepada mereka. Mereka bukan tokoh agama, mereka bukan tokoh masyarakat. Bapak Ibu Saudara-saudari, berapa banyak dari kita yang percaya kepada Yesus dan mengikut Dia karena pendeta, karena penginjil. Mungkin ada tapi nggak banyak. Atau mungkin setelah mendengar para penginjil di TV atau lihat pastor Graham gitu, kita langsung jadi percaya dan mengikut Yesus. Ada, tapi tidak banyak. Kebanyakan di antara kita percaya dan ikut Yesus karena teman, karena orang tua, karena saudara, karena orang-orang di sekitar kita kan. Orang-orang yang bukan siapa-siapa, yang gak seterkenal para pengkhotbah di YouTube atau di televisi. Bukan. Tapi orang-orang di sekitar kita yang biasa-biasa saja, yang mungkin ngomongnya pun gak lancar, yang mungkin masih melakukan kesalahan. Nah, maksudnya apa? Artinya kita semua dipanggil untuk bekerja di ladang Allah. Kita juga orang-orang yang dipanggil untuk memberitakan firman, untuk memberitakan kerajaan Allah. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari merasa bahwa saya bukan pendeta, saya masih banyak kelemahan, saya masih belajar firman Tuhan. Tapi ingat bahwa Yesus pun mengutus murid-murid yang punya banyak kelemahan. Mereka yang bukan tokoh agama, mereka bukan tokoh masyarakat, mereka bukan orang-orang yang pandai berbicara. Kebanyakan diantaranya adalah nelayan, ada pemungut cukai. Tapi Tuhan memanggil untuk bekerja di ladangnya. Artinya Ia juga yang memperlengkapi kita. Jadi kita semua ini dipanggil dengan segala kekurangan, keterbatasan kita. Bukan karena kita mampu, bukan karena kita bisa, bukan karena kita hebat, tetapi Tuhan memanggil kita sebagaimana adanya kita. Dan Yesus mengutus para murid itu dengan satu pesan yang harus disampaikan, diberitakan dan dikaryakan oleh mereka, yaitu kerajaan surga sudah dekat. Atau kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat, Allah sudah hadir, Allah dekat. Dan kerajaan Allah itu bukanlah sebuah tempat, melainkan sebuah situasi, keadaan di mana Allah berdaulat, dan di dalamnya itu adalah ada kasih, ada keadilan, ada perdamaian, ada sukacita, ada keutuhan yang ditegakkan. Dan pesan inilah yang harus mereka bawa, yang mereka ejawantahkan juga dalam pekerjaan mereka, pergi kepada mereka yang membutuhkan. Sembuhkanlah orang-orang sakit, sembuhkanlah orang-orang kusta. Pergilah kepada yang miskin. Supaya apa? Supaya mereka mengalami bahwa keadilan Tuhan juga berlaku bagi mereka. Bahwa kasih Tuhan juga mereka alami. Jadi pesan kerajaan surga sudah dekat itu bukan hanya murid-murid datang ke suatu tempat lalu bilang, "Hei, kerajaan surga sudah dekat." Sumber air juga sudah dekat gitu. Tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah supaya benar-benar mereka merasakan, mengalami bahwa kerajaan Allah itu hadir, kerajaan Allah itu dekat. Ketika mereka merasa dicintai, ketika mereka merasa dipedulikan, ketika mereka merasa bahwa kami juga diperlakukan dengan adil. Orang-orang yang selama ini merasa disingkirkan, orang-orang yang selama ini tidak dipedulikan, orang-orang yang selama ini hidupnya terlantar, mereka juga merasa dikasihi, mereka juga merasa dipedulikan, mereka juga merasa bahwa Allah menyatakan keadilannya bagi mereka. Dan disitulah kerajaan Allah itu dinyatakan, bukan sekadar diucapkan atau diberitakan, bukan dengan kata-kata saja, tetapi dengan kepedulian kepada mereka yang membutuhkan, yang miskin, yang lemah, yang sakit, yang
hidupnya bahkan berantakan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, ladang pelayanan kita itu di mana saja. Dalam keluarga, ketika kita bekerja untuk keluarga kita, memenuhi kebutuhan hidup anak-anak misalnya, sehingga mereka merasa bahwa kebutuhan kita dipenuhi. Dan disitulah kerajaan Allah dinyatakan. Ketika kita merawat dan mendidik anak-anak dengan cinta kasih, memberikan mereka yang terbaik untuk masa depan mereka, sehingga anak-anak itu merasa dicintai. Anak-anak itu merasa bahwa mereka bertumbuh di dalam iman. Dan disitulah kerajaan Allah dinyatakan. Ketika kita saling menolong dan saling memperhatikan antar satu saudara dengan saudara yang lain, kita saling mendukung sehingga saudara kita merasa bahwa kita dipedulikan, kita diperhatikan, dan disitulah kerajaan Allah dinyatakan. Bukan hanya di rumah, di keluarga, tapi dalam pekerjaan, ketika kita bekerja dengan giat, dengan rajin dan jujur, kita menjadi teladan bagi orang lain, sehingga orang melihat bahwa kerajaan Allah itu dinyatakan. Ada tanggung jawab, ada kebaikan. Ketika kita bisa berelasi dengan baik dengan rekan sekerja kita, bukan gontok-gontokan, bukan sikut-sikutan, ada perdamaian di situ, maka disitulah kerajaan Allah dinyatakan. Karena setiap orang mengalami kepedulian. Dan di dalam gereja pun demikian. Kita peduli kepada mereka yang sakit, yang berduka, kita mendengarkan mereka yang berkeluh kesah, kita menghibur mereka yang lemah, dan disitulah mereka mengalami bahwa kita dipedulikan, bahwa Allah peduli melalui orang-orang yang peduli ini. Mereka yang mungkin terlihat sedih, lalu kita sekadar menyapa, dan itu menunjukkan bahwa Allah pun hadir, kerajaan Allah itu hadir dalam bentuk kepedulian kita. Jadi orang mengalami sendiri kerajaan Allah itu, bukan hanya mendengar bahwa kerajaan Allah sudah dekat, tetapi tidak mengalami, maka percuma pemberitaan itu. Dan itulah yang dilakukan oleh murid-murid ketika Yesus mengutus mereka memberitakan kerajaan Allah. Dengan kepedulian, dengan cinta kasih yang kita bawa, kita sedang menyatakan bahwa kerajaan Allah itu dekat. Bahwa setiap orang juga layak untuk mengalami kasih Allah, mengalami perdamaian dan sukacita. Setiap orang berhak merasakan keadilan Allah. Dan itulah yang harus diberitakan sebagai para pekerja di ladang Tuhan. Dan Yesus berpesan, akhirnya setelah kerajaan Allah sudah dekat, ada pesan yang lain. Dan sebenarnya kalau dalam bacaan leksionari ini bisa disambung terus sampai ayat 15, tapi kita tadi berhenti sampai ayat 8. Nah, memang leksionari minggu ini bisa dipilih berhenti sampai ayat 8 atau disambung sampai ayat 15. Nah, di situ Yesus memberi pesan kepada mereka untuk pergilah ke rumah orang, berilah salam apabila kamu masuk rumah mereka, dan jika mereka layak menerimanya, salammu itu akan turun ke atasnya. Tapi jika tidak, salammu itu kembali. Dan kalau ada orang yang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkan rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Kita sering dengar ya, dalam Injil-Injil, keluarlah dari rumah itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Para rasul, di kisah para rasul juga begitu, mengebaskan debu dari kaki. Dalam perjanjian lama pun begitu. Maksudnya apa sih mengebaskan debu dari kaki? Itu adalah sebuah pernyataan kepada orang-orang yang kita sudah melayani. Jadi murid-murid sudah melayani, memberitakan yang baik, memberitakan kerajaan Allah itu kepada orang-orang itu, tapi mereka menolak. Kalau mereka menolak, buatlah pernyataan dengan cara mengebaskan kaki. Artinya begini, mengebaskan debu dari kaki itu tandanya bahwa kami selesai. Kami nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Kami sudah mewartakan yang baik, kami sudah menawarkan kehidupan yang baik dan kebahagiaan yang kekal, tetapi kamu menolak. Maka kami selesai, kami tidak bisa berbuat apa-apa lagi, dan tidak ada tanggung jawab kami lebih lanjut terhadap kamu. Kami sekarang bisa pergi dengan hati nurani yang bersih karena kami telah melakukan semua yang bisa kami lakukan. Kalau kamu menolak, ya sudah. Jangan sampai kami
eh, pemberitaan Injil ini terhambat karena kami masih ada perasaan tertahan, maka kami mengebaskan debu dari kaki. Bahkan debu ini jangan sampai menempel, jangan sampai menghalangi kami, bahwa kebenaran, penolakan pada kebenaran Allah jangan sampai menghalangi pekabaran Injil. Jangan sampai keadaan ini menghambat kami untuk memberitakan kebenaran, jadi debu kami kebaskan dari kaki. Bahkan debunya pun kami kebaskan, jangan sampai ada yang menempel, apalagi di hati. Supaya bisa move on, melanjutkan perjalanan. Jangan kita terpaku di situ karena kita ditolak, maka aduh gimana perasaan gak enak dan lain-lain. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, kadang ketika kita bekerja di ladang Tuhan, ada saja yang menolak, ada aja yang gak setuju. Bahkan bukan dari luar, dan di kalangan kita sendiri pun ada orang-orang yang membuat kita merasa tidak dihargai. Ada masalah dengan sesama rekan, diomongin atau disindir dan lain-lain, yang membuat kita merasa bahwa aku sudah memberikan yang terbaik tapi kok diginiin, kok perasaanku jadi gak enak. Maka Yesus bilang, kebaskanlah debu dari kakimu. Kata Taylor Swift, shake it off. Ya kan, bahasa Inggrisnya shake the dust off. Shake it off. Kalau lagunya Taylor Swift Shake It Off kan dia bilang, haters gonna hate, fakers gonna fake, heartbreakers gonna break. Jadi ada orang-orang yang akan membenci kamu, ada orang-orang yang penuh kepalsuan dan terus berpura-pura di hadapanmu, ada orang-orang yang sukanya menyakiti hatimu, mematahkan hatimu, tapi I just gonna shake it off. Yang kulakukan ya lepaskan, kebaskan, hempaskan. Jadi shake it-nya bukan shake goyang-goyang, tapi kebaskan. Move on. Nggak perlu itu terus ada di dalam diri kita, memengaruhi kita, dan akhirnya kita nggak maju, menghambat kerja kita, menghambat karya kita. Lepaskan, ojo baper. Kalau kita baper, dibawa-bawa terus, maka udah, pelayanan kita jadi terus-menerus terhambat. Karena tujuan utama kita adalah melayani, bekerja di ladang Allah, maka fokusnya adalah kepada Allah. Nggak perlu baper, marah-marah. Shake it off. Lepaskan, kebaskan, jalan terus aja. Nah itu yang Yesus bilang, kalau kamu ditolak, ya sudah, bergerak maju. Jangan sampai itu membuat pekabaran Injil, pelayanan kita jadi terhambat, karena kita bawa-bawa terus. Kebaskan debunya dari kakimu. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada banyak kondisi di sekitar kita ketika kita dipanggil untuk melayani, bekerja di ladang Tuhan. Kita bisa ambil bagian di dalam pekerjaan itu. Ada kondisi buruk yang memprihatinkan, yang seharusnya bisa menjadi ladang pelayanan kita. Bukan untuk disesali apalagi dikutuki. Kita perlu melihat seperti Yesus melihat, bahwa inilah ladang pekerjaan Tuhan yang harus digarap. Memang tidak mudah. Mungkin kita merasa bahwa saya kurang pengalaman, saya kurang pemahaman, saya merasa ragu dengan diri saya sendiri, saya masih punya banyak kekurangan. Atau mungkin kita merasa ditolak, dibuat tidak nyaman dengan keadaan. Tapi percayalah, Tuhan memanggil kita untuk bekerja di ladangnya, Dia juga yang akan memperlengkapi kita. Dia menguatkan dan menopang kita. Karena itu marilah bekerja di ladang Tuhan dengan sukacita. Amin.